Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Kehancuran itu masih meninggalkan jejak-jejak acak. Misalnya, sebuah rumah batu di dalam bukit masih bisa dilihat. Terasa alami, seolah-olah tidak diukir oleh manusia, tetapi sudah ada di sana sejak awal. Mudah terlewat karena dedaunan yang lebat dan rumput liar yang tumbuh di sana. Li Qiye menampilkan tangan sekali dan dekorasi yang tidak hilang dari pandangan, menampilkan wujud sebenarnya rumah ini. Di atas pintu masuk terdapat karakter kuno yang bukan berasal dari zaman ini. Artinya adalah Wu. Ia masuk dan melihat betapa sederhananya rumah itu, hanya memiliki satu ruangan, tidak ada barang-barang rumah tangga lainnya. Tentu saja, barang-barang itu mungkin sudah rusak setelah bertahun-tahun. Satu-satunya yang tersisa adalah tempat tidur yang sedikit menyerupai peti mati tanpa penutup. Ada lubang yang berada di pahat di sekelilingnya, yang sepertinya digunakan untuk tempat menyimpan dupa, bukan tempat penyimpanan. Secara keseluruhan, ini tampak seperti kuburan. Meskipun demikian, tempat ini sama sekali tidak terasa suram. Li Qiye memegang tangannya lagi dan menyingkirkan debu. Tempat itu menjadi bersih dan dia duduk di sisi tempat tidur. Permukaannya kasar di luar satu tempat. Itu bukan karena dipol, melainkan karena seseorang duduk di sana dalam waktu yang sangat lama. Berdengung, ia meletakkan tangannya di tempat tidur dan spiral cahaya menembus tanah. Ini memberi kesan tempat tidur itu terhubung ke sesuatu yang lebih dalam. Namun, sinar itu tiba-tiba berhenti seolah-olah lorong yang terhubung itu sudah tidak ada lagi. Li Qiye menghela nafas dan berkata, seorang yang disebut makhluk abadi di bumi tetap tidak bisa hidup selamanya. Setelah berkata demikian, dia mengangkat tangannya lagi dan memecahkan ilusi itu. Klang, klak, klak, tebasan energi tiba-tiba muncul dengan kekuatan yang cukup untuk memutuskan apapun. Ini adalah jurus pedang tirani, tanda seorang lemah tak terkalahkan selama dia memegang pedang di genggamannya. Surga melintasi 8 tebasan. Li Qiye menetap sambil mengamati ruangan. Ia menurunkan tangannya dan ruangan kembali normal. Seorang yang berbakat telah meninggalkan niat pedang abadi di tempat ini. Orang ini jelas berbakat dalam seni ini. Niat itu tetap ada setelah berabad-abad dan telah tertanam dalam jalinan kenyataan. Hanya saja, para ahli biasa tidak dapat menyadari atau merasakannya sedikit pun. Hanya para master tingkat atas atau para jenius tertinggi yang dapat memperhatikan hal ini. Tentu saja, Li Qiye telah melampaui kedua kategori ini. Pengguna pedang meninggalkan ruangan ini sebagai metode untuk mencetak seni pedang mereka. Siapapun akan senang jika dipasang. Setelah selesai, mereka mungkin tidak akan menjadi tak terkalahkan tetapi akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menjelajahi dunia tanpa kendali. Li Qiye saat ini tidak tertarik dengan pedang seni ini karena dia pernah memilikinya sebelumnya. Dia memperolehnya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Kenangan lain muncul kembali dalam ingatan. Ia duduk di kasur batu dan mulai bermeditasi, menembus ruang dan waktu. Itu adalah era lama dengan entitas yang dikenal sebagai makhluk abadi di bumi. Segala sesuatu tampak begitu jauh namun begitu dekat. Keadaan ini berlangsung selama beberapa waktu. Hari ini, sekelompok petani muda dan tua tiba di luar rumah batu. Mereka mengenakan seragam yang sama dengan lambang Wu. Namun, karakter ini berbeda dengan yang disematkan di atas pintu. Kita belum pernah ke sini sebelumnya. Kan? Seorang pria parubaya melihat sekeliling dan bertanya. Ya, bukan perjalanan ini. Saya tidak yakin tentang perjalanan sebelumnya. Yang lain juga mengamati daerah itu dan setuju. Seorang petani tua berkata, ini terlihat asing. Biar aku periksa catatannya. Pemimpin mereka, seorang lelaki tua tersulam, mengeluarkan sebuah buku kuno dengan tulisan tangan yang sangat rapi. Dia membolak-balik halaman dengan hati-hati lalu menenangkan isi kepalanya, kurasa kita belum pernah ke sini sebelumnya. Atau tidak ada yang melihat sesuatu yang aneh. Mungkin saja, tapi aku yakin rumah batu ini tidak ada di sini sebelumnya. Seorang tetua tua renta yang tampaknya berada di ambang kematian berkata, bagaimana, apakah baru saja dibangun? Seorang murid merasa heran. Kemungkinan lain adalah tabirnya telah terangkat, jawab sesepuh itu.
Itu benar-benar ada secara ringkas, sang pemimpin menyimpulkan. Apa maksudmu, ketua klan? Yang lain mendekat. Pemimpin klan membalik ke satu halaman dengan karakter kuno tertentu, Wu. Kelompok itu memandang ke atas pintu masuk dan melihat hal yang sama. Sayangnya, mereka tidak mengenalinya. Ada apa? Tanya salah satu dari mereka. Itu pasti lambang tertua klan kita, kata pembudidaya yang hampir mati itu. Saya setuju dengan pendapat leluhur bijaksana, kata pemimpin klan. Lambang klan kita. Kelompok itu saling bertukar pandang. Mungkinkah itu leluhur kuno dari klan kita? Seorang lelaki tua menjadi emosional. Sentimen ini menyebar dengan cepat di antara kelompok itu. Karena kemungkinan ini, ketua klan merapikan pakaiannya dan menyeka debu. Kelompok itu juga menirunya dan menamparkan nepuk kotoran apapun sambil memasang ekspresi berwibawa. Kami memberi hormat, kata ketua klan dengan serius. Yang lainnya mengangguk dan menjadi serius. Kami adalah anggota Wu, di sini hari ini untuk memberi penghormatan, leluhur. Mohon berikan kami kehormatan untuk bertemu, kata pemimpin sekte dengan hormat lalu membungkuk. Yang lainnya pun membungkuk. Sayangnya, tidak ada yang menjawab. Li Qiye tidak membuka matanya saat duduk di atas tempat tidur. Sementara itu, kelompok itu terus terpuruk. Seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya mendongak. Apa yang harus kita lakukan? Seorang pemuda menjadi tidak sabar. Apakah kita boleh masuk? Seorang rekan yang lebih tua menyarankan. Sang ketua marga merenung lalu menatap leluhur bijaksana yang mengangguk padanya. Kita masuk, jangan berisik dan kasar. Perintah sang ketua klan dengan tenang. Anak-anak muda segera menunjukkan sikap terbaiknya. Kami ingin masuk, mohon maaf atas ketidaksopanan kami, leluhur. Pemimpin klan menundukkan kepalanya sekali lagi. Dengan itu, dia menarik napas dalam-dalam dan memasuki rumah dengan leluhur bijaksana tepat di belakangnya. Anak-anak muda mengikuti di belakang, berusaha sebisa mungkin untuk tidak bersuara. Mereka percaya bahwa mungkin ada leluhur dari klan mereka di sana. Mereka masuk dan melihat Li Qiye yang menyebabkan kebingungan lebih lanjut. Berbagai emosi muncul, terkejut dan mungkin kecewa. Mereka berharap bahwa ini akan menjadi tempat tinggal seorang leluhur kuno, seorang petani tua dengan aura bebas. Sayangnya, orang ini terlalu muda dan biasa saja. Yang terpenting, mereka menggunakan surga mereka dan dapat melihatnya. Apakah dia leluhur kuno kita? Seorang murid bertanya dengan lembut. Tak seorang pun bisa menjawab. Berdasarkan kesan pertama, mereka yakin bahwa dia bukanlah seorang leluhur kuno. Sayangnya, terlalu tergesa-gesa untuk mengambil kesimpulan. Akan tidak sopan jika ternyata hasilnya sebaliknya. Ketua klan, tanya seorang pakar. Tuan, apakah ini rumahmu? Ketua klan Wu membungkuk sedikit dan bertanya. Li Qiye tidak menjawab atau bergerak sama sekali. Kelompok itu saling bertukar pandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Salah menerima orang luar sebagai leluhur kuno dapat membuat mereka menjadi bahan tertawaan, yang dapat merusak reputasi klan mereka. Leluhur, apa pendapatmu? Pemimpin klan bertanya kepada seniornya. Leluhur bijak merenung dalam diam. Dia tidak punya kesan bahwa ada leluhur kuno dari klan mereka yang mirip dengan pemuda ini. Meski begitu, ia tetap berpegang pada secercah harapan karena menemukan leluhur kuno akan sangat penting bagi mereka saat ini. Mungkin rekan Tao ini baru saja berlatih di sini sekarang ini hanya kebetulan. Kata seorang pemuda. Lagi pula, tempat ini bukan milik sekte manapun, jadi siapapun bisa berlatih di sini. Keluarkan catatan kami, cari tahu apakah kami memiliki leluhur kuno yang mirip dengannya. Bisik seorang pakar. Ketua klan setuju dengan ini, baiklah, saya akan melakukannya. Ia mengeluarkan sebuah buku tebal yang terbuat dari benang-benang ulat sutra giok es. Buku itu memiliki bintik-bintik kuning dan cacat lainnya, tanda usianya. Dia membalik-balik halaman dan fokus pada bagian leluhur kuno mereka dan perbuatan mereka. Selain itu, beberapa di antaranya juga memiliki potret. Karena usianya, garis-garisnya menjadi samar namun masih agak terlihat. Tidak ada di sana. Setelah satu kali mencoba, kata ketua klan. Ya, sepertinya dia hanya seorang rekan Tao lain yang berlatih di sini. Seorang pakar setuju. Banyak yang mengangguk setuju. Apalagi ketua klan juga berpikiran demikian. Ini bukan pertama kalinya dia membaca buku kuno itu. Pemuda ini tidak mirip dengan nenek moyang mereka. Dia hanya memeriksa lagi untuk memastikan. Tidak harus.
Leluhur bijak meminjam buku itu dan melanjutkan ke bagian terakhir dengan masih banyak halaman kosong. Penyusun tidak menyelesaikan buku itu atau mungkin menyisakan ruang untuk tambahan lainnya. Halaman 1 menonjol di bagian ini. Potretnya tidak lengkap, tetapi orang masih bisa melihat bahwa potret itu menggambarkan seorang pemuda. Di sebelahnya ada awal karakter. Ini membuatnya tampak seolah-olah penyusun ingin menulis deskripsi tetapi menahan diri untuk melakukannya. Ini dia, aku pernah melihat ini sebelumnya. Ekspresi leluhur itu menjadi serius. Ketua klan juga tergerak dan mengangkat buku itu untuk membandingkannya dengan Li Qiye yang sedang bermeditasi. Hanya ada sedikit garis dan garis-garis itu menjadi samar, tidak jelas apakah ini karena usia buku atau karena senimannya sengaja melakukannya. Menyebutnya sebagai potret berlebihan karena hanya berisi pipi. Hal ini membuat kepala klan bertanya-tanya. Apakah penyusun lupa atau tidak tahu wajah orang itu? Atau karena beberapa alasan lain? Kepala klan itu mencondongkan tubuhnya ke depan dan ke belakang untuk memeriksa dari berbagai sudut. Ia menyimpulkan, tidak mirip dia. Kelompok itu mulai melakukan hal yang sama. Menurutku mereka terlihat familiar. Yang lain punya pendapat berbeda. Secara keseluruhan, mustahil untuk sampai pada kesimpulan yang jelas apakah gambar ini menggambarkan pemuda ini atau tidak. Mungkinkah ini hanya kebetulan? Salah satu dari mereka bertanya-tanya. Bagaimana jika kita salah? Kata seorang ahli yang lebih tua. Menerima orang palsu ke dalam klan mereka sebagai leluhur kuno akan cukup berbahaya. Lebih baik berhati-hati. Kerusakannya bisa sangat besar bagi klan kita, kata seorang lelaki tua. Mengapa beberapa halaman terakhir hanya berisi gambar ini? Tanya orang lain. Buku tersebut berisi informasi tentang sejarah dan leluhur kuno mereka. Di sisi lain, potret yang tidak lengkap ini dimasukkan ke dalam bagiannya sendiri. Apakah penyusunnya hanya bersenang-senang? Buku ini ada karena suatu alasan. Leluhur yang bijaksana berkata, penyusun buku ini adalah leluhur yang baik hati yang menganggap sejarah dengan sangat serius. Dia dikenal sebagai novel terpelajar, dia tidak akan meninggalkan gambar begitu saja. Para pembudidaya yang lebih tua setuju dengan leluhur yang bijaksana. Leluhur yang baik hati terkenal di klan mereka karena pengetahuannya dan kepribadiannya yang tabah. Kalau begitu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Sang pemimpin klan ragu-ragu. Kami mengenalinya sebagai leluhur kuno kami. Leluhur bijaksana bersumpah dan salahkan giginya. Benarkah? Pemimpin klan berpikir bahwa ini mungkin terlalu gegabah. Ya, leluhur bijak itu nyaman. Ketua klan menarik napas dalam-dalam dan melirik para tetua lainnya. Mereka juga bingung. Pada saat genting ini, kepala klan dengan tegas merapikan jubahnya lagi. Dia berlutut di depan Li Qiye dan berkata dengan keras, keturunanmu memberi salam kepadamu, leluhur kuno. Karena ketidaktahuan kami tidak mengenalimu. Yang lain mengikuti meskipun ragu-ragu. Ini hanyalah taruhan berbahaya dari ketua klan. Meskipun demikian, ia merasa bahwa hal ini terjadi kebetulan karena kebetulan-kebetulan yang terjadi. Pertama, rumah batu ini memiliki lambang kuno milik mereka. Pemuda ini juga sedikit mirip dengan salah satu halaman dari catatan kuno mereka. Meskipun itu bukan potret depan, profil di dalamnya tampak cukup mirip. Ada kemungkinan yang cukup besar bahwa dia mungkin adalah leluhur kuno mereka, dan pemimpin klan berpikir bahwa risikonya setara. Leluhur bijaknya juga berpikiran sama, ingin berharap yang terbaik. Tentu saja, keraguan masih ada di benak mereka, mencerminkan pemuda itu tidak cukup untuk menjadi leluhur kuno, begitu pula auranya. Sayangnya, kepala klan dan leluhur bijak telah berbicara. Jadi, mereka harus berlutut dan menerima ini juga. Li Qiye sama sekali tidak bereaksi terhadap kelompok yang berlutut itu. Mereka menunggu dengan sabar dan tidak berani berdiri. Setelah beberapa jam, beberapa orang mulai ragu. Seorang pemuda bertanya-tanya apakah dia benar-benar hidup. Tentu saja, mengungkapkan mata surgawi mereka menunjukkan bahwa dia masih hidup dan sehat. Mereka tidak mempunyai cukup kesabaran dan ingin bangkit. Sayangnya, mereka harus mengikuti jejak pemimpin klan mereka. Waktu terus berlalu tanpa ada reaksi dari Li Qiye. Akhirnya, bahkan para senior klan mengekstraksi hal ini. Leluhur yang bijaksana dapat melihat keraguan pemimpin klannya, jadi dia bertekad untuk memberitahu orang itu agar terus maju. Dia adalah leluhur yang berpengaruh dan dikenal karena kebijaksanaannya. Oleh karena itu, pemimpin klan selalu mendengarkannya.
Pria itu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya. Hari demi hari berlalu, para pemuda menjadi gila dan ingin keluar dari tempat ini. Sayangnya, kendala yang sama tetap ada. Akhirnya, patung itu pun berbicara, "Saya khawatir saya tidak memiliki keturunan yang tidak berbakti seperti kalian semua." Isinya tidak mengenakan, namun terdengar seperti melodi yang sempurna di telinga ketua klan dan leluhur bijak. Mereka langsung gembira. Li Qiye akhirnya membuka matanya. Dia tahu apa yang terjadi selama ini, tetapi tidak mau repot-repot menjawab. "Leluhur kuno, keturunan Wu dengan hormat menyapa Anda." "Bangun." Li Qiye menatap mereka sambil tersenyum lalu mengganti tangannya. Kelompok itu saling bertukar pandang dan berpikir bahwa hal itu tampaknya lebih mungkin terjadi. "Seperti yang kukatakan, aku bukan leluhurmu. Aku tidak punya keturunan seperti kalian semua." Li Qiye menggelengkan kepalanya. Pemimpin klan tidak tahu harus berkata apa. Yang lain mengira dia meremehkan mereka. "Leluhur kuno, kami memiliki potretmu dalam catatan kami." Leluhur bijaksana bereaksi cepat. "Oh, coba aku lihat." Li Qiye tersenyum dan mengangkat satu tangan. Ketua klan memberikan rekor itu tanpa keraguan. Li Qiye dapat mengatakan bahwa catatan ini berasal dari zaman sebelumnya. Akan tetapi, catatan ini tidak memuat rincian aktual mengenai hari-hari kejayaan klan, hanya berisi beberapa tulisan mengenai leluhur mereka. Klan ini menjadi terkenal karena meyakinkan mereka selama beberapa era. Kemudian, mereka memperoleh Grand Dao tertinggi dan berubah menjadi garis keturunan. Halaman pertama buku itu berisi potret seorang lelaki tua dengan janggut kambing. Penampilannya agak biasa-biasa saja dan nama belakangnya sebenarnya bukan Wu. Sayangnya, dia sebenarnya terdaftar sebelum leluhur mereka. Halaman leluhur mereka memiliki potret seorang gadis yang bersemangat. Hanya gambar itu saja yang tampak hidup dan bersemangat. Li Qiye tersenyum setelah melihat leluhur ini dan berkata, "Jadi, sentuhan takdir lainnya." Ia kemudian membalik halaman dan akhirnya berhenti pada leluhur kuno yang berbeda. Lucunya, dia tampak sangat mirip dengan leluhurnya. Bahkan, mereka bisa menjadi saudara kembar identik. Nenek leluhur pedang Wu. Li Qiye sedang membaca. "Ya, leluhur pedang adalah leluhur kuno kita yang paling cemerlang. Rumor mengatakan bahwa dia dan leluhur adalah saudara perempuan tetapi dia berhibernasi hampir sepanjang waktu." Kepala klan berkata, "Dia berkontribusi besar pada Eight Desoles. Pembuatannya masih dikenang sampai sekarang." Nenek moyang kuno ini memainkan peran kunci dalam transformasi klan, mengalihkan mereka dari sifat buruknya ke dalam pemetaan. Li Qiye mencatat bahwa ada lebih banyak rincian tentang nenek moyang kuno ini daripada nenek moyang mereka. Gelar leluhur mereka adalah Alchemy Sein dan hanya memiliki satu halaman. Namun, leluhur pedang memiliki halaman yang didedikasikan untuknya. Fokus utamanya adalah pada awal era Chaotic ketika dia mencapai puncaknya. Yang terpenting, dia mengikuti seseorang yang dikenal sebagai pembeli telur bebek. Kelompok mereka fokus pada penciptaan kembali Eight Desolaces. Ingat, dunia hancur berantakan selama bencana besar. Pembeli telur bebek ini menstabilkan dunia dan membentuk 8 kehancuran. Jika bukan karena pembudidaya ini, masa kini tidak akan sejahtera seperti ini. Jadi, karena nenek moyang pedang mereka adalah seorang pengikut, dia memberikan kontribusi besar pada lanskap saat ini. Sayangnya, catatan mereka tidak banyak bercerita tentang pembeli telur bebek ini. Makhluk ini menjadi tanda tanya lain dalam sejarah. Satu-satunya hal yang jelas adalah kekuatan menakutkan makhluk itu. Generasi leluhur pedang sudah sangat lama berlalu, apalagi leluhur mereka. Klan mereka sudah ada sejak sebelum bencana besar. Akhirnya, Li Qiye berhenti di bagian terakhir, potret yang belum selesai dari seorang pemuda yang mirip dirinya. Profil potret yang ada kurang detail, hanya memiliki garis luar yang singkat. Setelah diperiksa dengan saksama, potret itu memang menyerupai Li Qiye. Hal ini tidak dapat dibaca karena si penggambar berhenti sebelum menambahkan deskripsi apapun. Orang tersebut jelas tertarik, karena itu kalimat awalnya, tetapi akhirnya berhenti karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Li Qiye setelah tersenyum melihat ini sementara kelompok itu menyaksikan dengan napas tertahan. Dia kemudian menutup buku itu dan mengembalikannya kepada ketua klan, "Nenek leluhurmu adalah seniman yang baik. Ada banyak deskripsi yang menarik, tetapi saya bukanlah leluhurmu. Nama belakangku bukanlah Wu." Ketua klan tidak bisa berkata apa-apa, begitu pula dengan anggota klannya.
Mereka telah berdiri di hadapan orang asing sepanjang waktu. Namun catatan kami berisi potret dirimu, leluhur kuno. Leluhur bijaksana tetap tenang dan berkata, "Yah, jika kita harus lebih teliti, memang benar akulah orangnya." Li Qiye melihatnya dan mengakuinya. "Itu kamu." Leluhur bijak menjadi bersemangat lagi. Li Qiye hanya tersenyum sebagai jawaban. "Merupakan suatu kehormatan untuk berada di hadapanmu, leluhur kuno." Leluhur bijaksana melangkah maju dan bersujud dengan tegas. Hal ini membingungkan kelompok itu. Li Qiye telah mengatakan bahwa dia bukan dari klan mereka. Namun, leluhur bijak masih ingin bersujud. Itu akan menjadi tidak pantas, menerima orang asing sebagai leluhur. Meskipun demikian, pemimpin klan bukanlah orang bodoh. Dia memikirkan hal ini dengan saksama dan menemukan logika dalam langkah ini. Dia juga melangkah maju dan bersujud, merupakan suatu kehormatan untuk berada di hadapanmu, leluhur kuno. "Salam, leluhur kuno." Yang lainnya pun tenang dan mengikuti. Li Qiye mengangkat tangan dan berkata, "Baiklah, karena aku memang punya hubungan dengan leluhurmu, aku akan menerima tawaranmu hari ini. Berdirilah." "Terima kasih, leluhur kuno." Leluhur bijaksana dan yang lainnya membungkuk sekali lagi sebelum berdiri, masih dengan hormat. Tidak ada hal baik yang bisa dikatakan tentang terpelintirnya Anda. Namun, kesopanan dan ketulusan Anda menunjukkan kecerdasan Anda. Komentar Li Qiye. Kelompok itu tidak tahu harus berkata apa. "Panggil saja aku bangsawan muda atau tuan muda, aku tidak setua itu." Lanjutnya, "Baik, An, bangsawan muda." Leluhur bijaksana menjawab. "Apa alasannya bersusah payah mencari leluhur kuno?" tanya Li Qiye. Pemimpin klan dan leluhur bijak saling bertukar pandang. Kelompok itu pun melakukan hal yang sama. "Kami," sang pemimpin klan tidak tahu bagaimana harus menjawab. Selalu ada alasan di balik sunjungan dan rasa hormat yang berlebihan. Li Qiye melanjutkan. Suasana menjadi canggung dan ketua klan merasa mukanya memerah. Leluhur bijaksana tetap tenang dan terbatuk masam. Ia menundukkan kepalanya dan berkata, "Leluhur kuno, sebenarnya kami ingin mengundangmu pulang. Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam persatuan primordial." "Persatuan primordial?" Li Qiye mengangkat kelopaknya. "Ya, persatuan ini dimulai oleh leluhur pedang dan pembeli telur bebek." Leluhur bijak menjelaskan lebih lanjut. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Keturunanmu tidak kompeten jadi kami butuh bantuanmu, leluhur kuno. Berpartisipasilah dalam penyatuan, masuki sumber Dao, ciptakan kembali Dao Agung, semua ini untuk membantu klan kita sekali lagi." "Agak menarik," kata Li Qiye. Yang lainnya menjadi cemas. "An, bangsawan muda, silakan berpartisipasi." Ketua klan membungkuk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Li Qiye menatap mereka dan menjawab, "Menghabiskan begitu banyak hari di sini, membuang begitu banyak air liur. Tujuannya adalah untuk membangunkan leluhur kuno dari tidur mereka, ingin mereka bekerja keras untukmu seperti lembu. Kami tidak berani." Kelompok itu menjadi takut dan berlutut lagi. Kepala klan berkata, "Ini bukan niat kami, mohon maafkan kami, bangsawan muda. Jika ini memang niat mereka sebenarnya, itu akan sangat tidak sopan. Berani, kau sudah melakukannya, ingin memanfaatkan leluhurmu. Ini semua karena janjimu sendiri, karena harus bergantung pada mereka." Kritik Li Qiye. Kelompok itu menampilkan ekspresi malu, merasa agak malu. "Kau benar, klan kami telah jatuh jadi kami tidak punya pilihan selain memohon padamu, leluhur kuno." Leluhur bijaksana memutuskan untuk mengakui alih-alih menyangkal. "Menggali kuburan leluhurmu untuk membuat klanmu sedikit lebih kaya dan lebih besar. Jangan khawatir, ini tidak mengejutkan. Kau bukan satu-satunya klan yang memiliki pikiran seperti ini." Li Qiye mendengus. Mereka menghela napas lega. Tampaknya Li Qiye tidak bermaksud menghukum mereka. "Baiklah, anggap saja pertemuan ini sebagai keberuntungan bagi klanmu," kata Li Qiye. Kelompok itu tidak begitu mengerti. "Klanmu dimulai dengan marsial leluhur." Li Qiye mengungkapkan, "Takdir menentukan keterlibatanku." Ini juga tidak membantu. Mereka menggaruk-garuk kepala karena bingung. Menurut catatan mereka, leluhur mereka adalah Alchemy Sein. Tokoh penting berikutnya adalah Saber Leluhur. Mereka tidak memiliki catatan tentang siapapun yang dikenal sebagai marsial leluhur. Tentu saja, ini bukan salah mereka. Klan mereka adalah entitas kuno. Terlalu banyak waktu telah berlalu untuk penelusuran yang akurat.
Di sisi lain, Li Qiye cukup memahami asal-usul mereka. Mereka sudah menjadi keturunan yang terkenal sebelum alchemy Sein. Martial leluhur terkenal selama beberapa era. Kemudian, klan mereka mengalami kemunduran dan berada di ambang kehancuran total. Selama masa gelap ini, mereka memiliki seorang murid perempuan yang kemudian menjadi Santo Alkimia. Ia mengikuti seorang alkemis tua dan mempelajari keterampilannya. Hal ini memungkinkannya untuk mengajarkan keyakinan kepada seluruh anggota klan. Itulah sebabnya halaman pertama catatan mereka adalah potret seorang lelaki tua. Dia bukan anggota klan tetapi sangat penting dalam kelangsungan hidup mereka. Klan mereka sebenarnya berubah dari klan menetap menjadi klan membusuk dan kembali lagi menjadi klan menetap. Tokoh utamanya adalah leluhur bela diri, Santo Alkimia, dan leluhur pedang Wu. Untuk karakter terakhir, legenda mengatakan bahwa dia telah memperoleh warisan kuno. Yang lain mengatakan bahwa dia diajari oleh pembeli telur bebek atau bahwa dia telah mempelajari jalan surga. Sederhananya, penyimpangannya dari jalur pengkhianatan sebenarnya merupakan bentuk kembalinya dia ke jalan asal klan. Sejarah yang tidak lengkap dalam buku itu dapat dipahami, bagian besar menggambarkan periode setelah leluhur pedang mereka. Periode awal sudah terlalu lama berlalu di zaman sebelumnya. Padahal, penulis aslinya jelas tahu banyak hal. Sayangnya, hal-hal itu tidak dapat dicatat karena sifatnya yang tabu. Misalnya, potret yang tidak lengkap dan kurang deskripsi adalah salah satunya. Hal ini dicatat demi kepentingan keturunan di masa mendatang, untuk mengingatkan mereka secara diam-diam tentang makhluk potensial yang tidak boleh disilangkan. Untungnya, mereka benar-benar beruntung dalam kasus ini dan menerima Li Qiye sebagai leluhur kuno mereka. Kelompok itu tertarik dengan sejarah mereka yang kaya dan saling menatap. Mereka belum pernah mendengar sebelumnya. Leluhur bijaksana mengira bahwa ia memiliki pemahaman yang kuat tentang sejarah klannya. Sayangnya, ini masih merupakan berita baru baginya. Mereka percaya bahwa leluhur mereka adalah alchemy Sein. Oleh karena itu, klan mereka menjadi makmur karena kemampuan merendahkan mereka. Leluhur pedang akhirnya mengubah ini dan mengalihkan fokus mereka ke pemukulan. Mereka tidak tahu bahwa akar asli mereka berasal dari bela diri. Leluhurmu yang ahli pedang jelas dikenal karena keterampilan pedangnya. Dia melanjutkan, seberapa mahir kalian semua dalam pedang atau meyakinkan. Kelompok itu tersenyum kecut dan menundukkan kepala karena malu. Kami tidak mampu dan hanya memiliki sedikit alkemis di klan. Kata kepala klan, adapun pedang Dao. Dia berhenti sejenak dan berkata, nenek leluhur pedang telah meninggalkan tekniknya tetapi keturunannya tidak dapat menguasainya. Kita telah kehilangannya saat ini. Dia tampak agak malu karena mengecewakan para leluhur. Klan tersebut telah jatuh ke dalam hal buruk dan buruk. Alkimia mereka adalah yang pertama kali jatuh karena pada era pedang leluhur, mereka tidak lagi terlalu peduli tentang hal itu dan tidak pernah menghasilkan seorang alkemis terbaik. Belakangan, mereka akhirnya kehilangan pedang seni mereka juga. Ini menandai penandaan klan yang sebenarnya. Sepertinya para leluhur tidak perlu mewariskan warisan yang besar karena jika keturunannya tidak mampu, mereka akan menyia-nyiakannya, canda Li Qiye. Hal ini semakin mempermalukan kelompok itu. Mereka menundukkan kepala, tidak tahu harus menjawab apa. Penolakan klan itulah yang menjadi alasan mengapa mereka berusaha keras mencari leluhur kuno di mana-mana, berharap beberapa di antaranya masih ada untuk berpartisipasi dalam konferensi. Jangan terlalu sedih, keberuntungan bisa naik turun. Li Qiye tersenyum dan berkata, setidaknya leluhurmu telah meninggalkan warisan. Meskipun beberapa telah hilang, mereka akan kembali pada akhirnya. Misalnya, hari ini, aku akan mengingat 8 tebasan melintasi surga milikmu. Apa yang kau dapatkan darinya terserah padamu. Surga melintasi 8 tebasan. Leluhur bijak berteriak dengan heran. Jadi, kamu pernah mendengarnya? Li Qiye melirik leluhur bijaksana. Ya, leluhur bijaksana menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, konon, ilmu pedang leluhur pedang kita berasal dari teknik ini. Para pendengar menjadi emosional setelah mendengar ini. Meskipun mereka belum pernah mendengar judul ini sebelumnya, pengungkapan ini saja sudah cukup menggugah. Leluhur pedang adalah atlet paling terkenal di klan mereka. Dia dan leluhurnya mungkin saudara kembar, tetapi dia sedang dalam masa hibernasi dan muncul di masa depan. Kakaknya adalah seorang alkemis sementara dia adalah pengguna pedang. Dia mengikuti pembeli telur bebek dan membantu menciptakan Eight Desoles.
Pedangnya jarang bertemu lawan yang setara di sepanjang jalan. Berkat kekuatannya, klannya mulai mengubah jalan mereka menjadi pedang senior. Mereka makmur dalam jangka waktu yang lama, tetapi tidak ada yang bertahan selamanya. Generasi selanjutnya tidak dapat mengikuti pelatihan, karena terbiasa dengan kemewahan dan kesombongan. Akhirnya, seni pedang ini tidak lagi memiliki penerus yang layak dan punah. Oleh karena itu, banyak orang terkejut mendengar komentar Li Qiye tentang seni pedang asli. Perhatikan baik-baik, sekarang terserah kalian. Li Qiye tidak memberi mereka waktu untuk bersiap dan mengangkat tangan, memanggil pedang senior. Mendering, tebasan energi pedang dan bayangan muncul di dalam rumah. Hal ini membuat kelompok itu ketakutan karena mereka takut menjadi sasaran tebasan. Sebuah pedang Dao, leluhur bijaksana adalah yang terkuat dan dapat melihat misteri Dao terungkap di depan matanya sendiri. Fokus, gunakan hatimu untuk mempelajari ilmu pedang ini. Teriak leluhur bijak. Semua orang menjadi tenang dan segera duduk dalam posisi merenung, ingin belajar. Leluhur bijak, dia berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkan transformasi tebasan tersebut, tidak masalah apakah dia bisa mempelajarinya atau tidak. Paling tidak, dia ingin merekamnya demi klan. Karena mereka sudah mengetahui versi pedang Dao yang belum lengkap, mengungkapkan sumbernya menghasilkan pengalaman belajar yang harmonis. Prosesnya lancar dan pas. Li Qiye punya alasan tersendiri untuk menerima pemujaan mereka dan mengembalikan seni ini. Dulu, dia pernah meminjam seni ini. Saat ini, ia menemukan rumah ini secara tidak sengaja dan juga bertemu dengan keturunan Wu. Memberikannya kembali untuk mengakhiri ikatan karma mereka. Setiap anggota Wu tenggelam dalam pencerahan Dao. Tiba-tiba, ada orang lain yang masuk ke dalam. Surga melintasi 8 tebasan. Orang ini benar-benar berhasil mengenali seni pedang yang tiada taraf. Klang, klak, klak. Para anggota Wu bertindak cepat, menghunus pedang mereka dan mengelilingi orang ini. Hukum dan teknik yang baik merupakan rahasia yang dijaga ketat. Beberapa orang rela membunuh untuk merahasiakannya. Saudara Wu, tunggu, aku temanmu, lihat, ini. Aku, pedagang Jian. Jika penyusup terkejut dan terjadi berulang kali, berusaha tersenyum. Para anggota Wu menjadi tenang setelah melihat wajah yang dikenalnya. Keponakan yang berbudi luhur, kenapa kamu ada di sini? Nenek moyang yang bijak sedikit mengernyit dan bertanya-tanya. Kedatangan baru itu ternyata seorang pemuda yang bersemangat. Matanya bergerak maju mundur untuk mengamati situasi, tanda kelicikan. Dia mengenakan jubah yang tidak pas dengan tubuhnya dengan cara yang aneh. Jubah itu terlalu besar, tetapi dia mengikatnya di pergelangan tangan dan pergelangan kaki, menyisakan banyak ruang di dalamnya untuk menyimpan banyak barang. Dia juga memiliki sebuah koper yang diikatkan ke punggungnya dengan sehelai kain, yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang pedagang keliling. Ini bukanlah pemandangan yang tidak biasa. Namun, pembelinya sangat besar. Sepotong kain yang dapat memanjangkan menu dari atas pembeli. Tujuannya adalah untuk melindunginya dari matahari dan hujan jika diperlukan. Dia juga tampaknya tidak merasakan berat pembeli itu. Dia berjalan seolah-olah koper itu seringan bulu. Jika ada orang lain yang memata-matai seni pedang mereka, anggota Wu mungkin akan langsung membunuh mereka. Sayangnya, pedagang itu bukan orang asing. Semua orang tahu siapa dia dan mengira sebagai teman. Dia licin seperti ikan loah dan bisa bepergian kemana saja. Faktanya, keempat klan itu berteman dengannya. Dia menjual berbagai peralatan aneh namun berguna bagi mereka. Jian Ming, apakah kamu mengikuti kami? Seorang pemuda meleleh ke dalam gambar. Habislah kau karena mengganggu pengamatan kami, leluhur bijak akan memberikan pelajaran. Tambah yang lain, cepat pergi, Jian Ming. Jangan tunda sesi kita. Para pemuda itu menyarangkan pedangnya, tidak lagi bertindak agresif seperti sebelumnya. Pedagang muda itu masih tersenyum, tampaknya tidak terpengaruh oleh keluhan-keluhan itu. Akan tetapi, ia menyadari bahwa leluhur bijaksana tidak senang. Leluhur bijaksana, aku menemukan tempat ini secara tidak sengaja dan ingin melihatnya, itu saja. Dia tersenyum. Leluhur bijaksana tidak dapat berbuat apa-apa. Dia mungkin bukan anggota resmi klan mereka, tapi tidak jauh dari itu. Lagi pula, klan keempat itu berada di pihak yang sama. Terlebih lagi, pemuda ini aktif dan ramah, sehingga disukai semua orang. 8 tebasan elintasi langit. Pedagang itu kemudian berkata dengan kagum, "Selamat, saudara-saudara. Ini adalah pedang seni asal kalian,
warisan dari marsial leluhur. Sepertinya kamu tahu banyak. Li Qiye berkata. Awalnya, pedagang itu hanya fokus menenangkan situasi dengan anggota Wu. Li Qiye dihalangi oleh kelompok itu sehingga dia tidak melihatnya di tumpukan batu. Saat dia melihat wajah Li Qiye, dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya dan mulai melihat matanya. Dia membuka matanya lagi dan membeku. Sudah melihatnya dengan jelas. Li Qiye tersenyum. Pedagang itu tampak seperti tersambar petir. Jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya, tetapi ia kembali sadar dan gemetar. Ia mengusap kening ke tanah berulang kali sambil berkata, "Saya, Jian Ming, keturunan Jian, dengan hormat menyapa Anda, leluhur." Penghormatan ini berada satu tingkat di atas penghormatan Wu. Beberapa waktu lalu, mereka memperlakukannya sebagai junior yang secara resmi bertemu dengan leluhur mereka, sebuah penghormatan yang sangat pantas. Sedangkan Jian Ming, dia menamparkan dahinya dengan keras, tampak diliputi emosi. Jian Ming, dia leluhur kita. Leluhur bijaksana tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, merasa bahwa bocah nakal itu mencoba mencuri leluhur mereka. Bukankah ini terlalu dibesar-besarkan? Li Qiye tersenyum sementara pemuda itu masih membungkuk. Aku hanyalah bocah nakal dari kandang anjing, yang dipengaruhi oleh cahayamu yang luar biasa, aura yang bergengsi, dan suaramu yang tak tertandingi. Pemuda itu melontarkan rentetan sanjungan. Berhenti, bicaralah dengan normal. Li Qiye menggelengkan kepalanya, sepertinya kamu cukup beruntung, bisa memasuki wilayah rahasia. Wawasanmu sungguh luar biasa. Pemuda itu terguncang. Pikiran saat ini tidak dapat dipahami oleh orang lain karena dia tahu bahwa Li Qiye bukan sekadar leluhur kuno. Dia cukup beruntung untuk mengunjungi suatu tempat. Di sana, dia melihat keajaiban dan mengetahui siapa sebenarnya Li Qiye. Seperti yang kukatakan sebelumnya, leluhur, semua yang kumiliki adalah berkat restumu. Pemuda itu tidak berani berdiri. Bangunlah, anggota Jian. Li Qiye berkata dengan lembut dan mendesah, merasa sedikit kecewa dengan masa lalu, tidak perlu terlalu formal, santai saja. Terima kasih, leluhur. Pemuda itu akhirnya berdiri. Panggil aku bangsawan muda. Li Qiye berkata sebelum menilai, sepertinya Jian memiliki penerus yang cakap. Aku khawatir ketidakberhargaanku hanya akan membawa malu bagi klan. Pemuda itu berkata, baiklah, cabang kita saat ini di reruntuhan dalam hanyalah cabang luar, cabang utama tidak ada di sini. Cabangmu bukan satu-satunya, kata Li Qiye. Ya, bangsawan muda, beberapa mengikuti cabang leluhur untuk menciptakan 8 kehancuran dan memutuskan untuk dihapus di sini. Kami tidak mewakili cabang utama, kata pemuda itu. Para pendengar dari Wu bingung. Hanya leluhur bijak yang punya ide mengenai topik ini. Sayangnya, dia kurang tahu daripada pemuda itu karena pemuda itu sering bepergian sementara dia terjebak di klan. Di antara keempat marga, pemuda ini adalah yang paling berpengetahuan. Tidak apa-apa, ini jalan lain, tidak buruk sama sekali. Li Qiye tersenyum. Kami mengundang budi kamu, bangsawan muda. Pemuda itu buru-buru menjawab. Ini memang benar, bukan sekedar sunjungan. Dia melihat banyak rahasia wilayah dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang keempat klan dan banyak garis keturunan lainnya. Saat ini, klan keempat tersebut memiliki sejarah yang mendalam dengan Eight Desolaces dan Inner Ruins. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa tempat ini awalnya bukan rumah mereka. Selain itu, mereka sebenarnya bukan bagian dari cabang utama. Misalnya, menurut catatan sejarah mereka, Wu memulai dengan alchemy Sein. Sayangnya, sejarah mereka jauh lebih tua dari itu. Kenyataannya, alchemy Sein memulai klan di area lain, bukan Inner Ruins. Reruntuhan batin menjadi rumah mereka berkat sabar Sein. Dia mengikuti pembeli telur bebek dan akhirnya membuat cabang di Inner Ruins. Dengan kata lain, mereka hanyalah cabang dari klan ortodoks. Sayangnya, mereka sudah lama kehilangan kontak dan anggota saat ini tidak mengetahuinya. Hal serupa juga terjadi pada 3 klan lainnya, Tai, Jian, dan Lu. Nenek-nenek moyang mereka meninggalkan rumah mereka untuk membantu pembeli telur bebek. Akhirnya, para petani ini memutuskan untuk tinggal di Eight Desolaces. Keempat klan tersebut memiliki sejarah rumit yang tidak dapat dipahami oleh anggota mereka saat ini. Wu memiliki catatan terperinci tetapi masih kehilangan banyak informasi dan periode penting. Ini hanya tidak mampu.
Pemuda dari Jian lebih beruntung karena kesempatan tertentu memberikan lebih banyak informasi daripada yang lain. Misalnya, kelompok leluhur bijaksana tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Mereka menduga bahwa Li Qiye adalah leluhur kuno. Sedangkan pemuda itu, ia pernah bertemu legenda sebelumnya dan mengetahui tentang makhluk ini. Cukup sanjungannya, kembalilah untuk memahami Dao. Ucap Li Qiye. Para murid Wu segera duduk lagi untuk mempelajari ilmu pedang. Leluhur bijak kembali meniru setiap variasi dan transformasi ilmu pedang, setiap gerakan dan ayunan kecil. Wu tidak mengizinkan pedagang itu mempelajari seni tersebut. Namun, sejak awal ia memang tidak berniat melakukannya. Dia mendekati Li Qiye dan mengumpulkan keberaniannya untuk tersenyum, "Bangsawan muda, menembus dan kemampuanku tembus pandang, apakah kamu bersedia menganugerahkanku hukum jasa tertinggi? Hanya agar aku memiliki sesuatu untuk membela diri. Saya bermaksud memanfaatkan kesempatan terbaik ini. Memperoleh sesuatu akan menjadi keuntungan seumur hidup." Li Qiye meliriknya dan berkata, "Apakah kamu tahu asal-usul klanmu?" Pemuda itu menjawab dengan jujur, "Ya, kalau ini hanya tentang klan kita. Leluhur kita memasuki dunia dan mengikuti pembeli telur bebek misterius, yang berkontribusi pada terciptanya Eight de Soles. Akhirnya, para pengikut ini memilih untuk tinggal di sini. Adapun hal-hal lain di luar itu, aku tidak tahu banyak, hanya saja klan kita telah ada sejak dahulu kala di bawah perlindungan seseorang." "Benarkah, bangsawan muda?" Dia memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Jika Anda tahu tentang ini, bukankah Anda sudah memiliki cukup banyak prestasi hukum? Anda tidak puas dengan hukum-hukum itu?" Kata Li Qiye. "Yah, sayangnya, aku tidak memiliki akses ke seni kuno." Pemuda itu tersenyum kecut. "Oh, aku yakin nenek-nenekmu tidak kembali dengan tangan kosong setelah mengikuti pembeli telur bebek itu." Li Qiye, pembeli telur bebek adalah orang yang sulit dipahami. Secara historis, penguasa Dao terkenal, terutama latar belakang mereka. Satu pertanyaan khusus yang selalu menjadi topiknya, siapa Dao Lord pertama? Dua jawaban terbaik termasuk penguasa Dao Puresun dan pembeli telur bebek. Menurut catatan, Puresun mungkin adalah penguasa Dao tertua. Selain itu, metodenya dalam membuktikan Dao-nya berbeda dari semua penguasa Dao berikutnya. Kisah ini menceritakan tentang dirinya semasa muda. Ia duduk di atas pohon abadi dan memperoleh buah Dao, menjadi penguasa Dao tertinggi dalam proses. Dalam arti tertentu, ia adalah nenek moyang para penguasa Dao. Teori yang berlawanan menyatakan bahwa penguasa Dao pertama sebenarnya adalah pembeli telur bebek, bukan Puresun. Orang ini adalah orang pertama yang memperoleh kekayaan besar, yang telah mempelajari Dao di bawah pohon jauh sebelum penguasa Dao Puresun. Peristiwa khusus ini tidak memiliki cukup bukti dan catatan. Meskipun demikian, terlepas dari apakah pembeli telur bebek itu adalah penguasa Dao atau bukan, makhluk itu tidak stabil dan bahkan menstabilkan Eight de Soles. Tidak ada satupun Dao Lord berikutnya yang mampu menandingi prestasi ini, maka muncullah kepercayaan bahwa pembeli telur bebek itu pastilah seorang Dao Lord. Latar belakang makhluk itu dan segala hal lainnya masih menjadi misteri, oleh karena itu judulnya aneh. Dalam legenda, slogan makhluk itu adalah, hanya lewat untuk membeli telur bebek. Karena generasi mendatang tidak mengetahui apapun tentang makhluk ini selain dari slogan tersebut, maka gelar makhluk itu menjadi, pembeli telur bebek. Tentu saja, klan keempat itu kemungkinan besar tahu lebih banyak karena mereka mengikuti pembeli ke medan perang. Sayangnya, para leluhur ini menutup mulut dan tidak menyampaikan informasi penting apapun. Dengan demikian, informasi selanjutnya hanya mengetahui bahwa marga mereka mengikuti si pembeli telur bebek, tidak lebih. Pedagang Jian juga sama, dia tahu banyak hal karena hidupnya yang beruntung, tetapi tidak tahu informasi apapun tentang pembeli telur bebek. "Saya khawatir klan kita telah gagal dan tidak mewarisi apapun." Jian Ming menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Benar-benar sebuah kegagalan." Li Qiye tersenyum, "Karena beruntungmu, kau memiliki akses ke warisan abadi dan semua keuntungan. Jika leluhurmu tahu tentang pukulanmu saat ini dan betapa tidak termotivasinya dirimu, mereka akan bangkit dari peti mati mereka untuk memberikan pelajaran." "Maafkan aku." Pemuda itu terkejut dan menyalahkan kepalanya. "Hukum jasa diberikan oleh surga, tetapi diperoleh oleh manusia." Li Qiye melanjutkan, "Kamu adalah pewaris warisan Jian, berusahalah lebih keras daripada mempermalukan martabat leluhurmu.
Saya mengerti. Pemuda itu mulai berkeringat dan berlutut. Li Qiye menghabiskan lebih banyak upaya pada kaum muda daripada yang lain. Masa lalu sudah lama berlalu, keturunan ini tidak dapat disalahkan karena tidak mengetahui apapun tentang leluhur mereka. Berusahalah semaksimal mungkin, yang Anda perlukan hanyalah tekad dan ketekunan untuk mencapai potensi Anda sudah memiliki kekayaan yang tepat. Li Qiye menghela nafas dan berkata, "Terima kasih, bangsawan muda." Pemuda itu senang mendengar penilaian positif ini. Seseorang setingkat Li Qiye pelit dalam memuji. Kekayaannya pasti di atas kebanyakan jenius tertinggi. Kamu memang pintar, tapi untuk menjadi legenda, kecerdasan saja tidak cukup. Tekadmu harus berubah menjadi sikap keras kepala yang tak kenal menyerah, semacam obsesi. Sederhananya, hati Daomu harus fokus. Sayangnya, keinginan dan keinginanmu di dunia fana akan menjadi bebanmu. Ingatlah selalu, tidak ada kekurangan orang jenius yang memiliki bakat dan keberuntungan. Namun, hanya sedikit yang pernah menjadi legenda. Bagaimanapun juga, hanya hati Dao yang penting. Saya akan mengingatnya, bangsawan muda. Terima kasih atas bimbinganmu, kata pemuda itu. Li Qiye tersenyum, setelah mengatakan apa yang perlu dikatakannya. Masa depan pemuda itu tergantung pada dirinya sendiri. Ketika membandingkan Wang Weiqiao dengan si jenius ini, Wang Weiqiao tampak seperti orang bodoh. Meskipun demikian, Li Qiye yakin bahwa prestasi Wang Weiqiao di masa depan akan jauh melampaui Jianming. Ini karena Jianming menikmati hidup dan kesenangannya, sehingga membuatnya sulit untuk fokus. Di sisi lain, lelaki tua itu sederhana dan polos, sehingga memiliki hati Dao yang lebih stabil. Alasan mengapa Li Qiye berbicara begitu banyak adalah karena nama belakang pemuda itu, Jian, bukan hanya bakatnya. Para anggota Wu tidak seberuntung itu. Gambar pedang dan Dao perlahan menghilang karena waktu telah habis. Anak-anak muda belum merasa puas dan berusaha memikirkan energi mengingat semua hal yang mungkin tentang misteri dan kedalamannya. Mungkin tidak akan ada kesempatan seperti ini lagi. Leluhur bijak menghela nafas lega. Ia hanya fokus menyalinnya alih-alih memahaminya. Untungnya, ia berhasil melakukannya sebelum ruangan kembali normal. Terima kasih atas hadiahmu, bangsawan muda. Pemimpin klan Wu memimpin yang lain untuk bersujud di hadapan Li Qiye. Hadiahnya ini memberi mereka kesempatan untuk menghidupkan kembali klan. Itu datang dari Wu, bukan kembali ke Wu, menyelesaikan benang takdir. Li Qiye menerima isyarat itu. Tentu saja, mereka tidak tahu ikatan takdir antara Li Qiye dengan klan mereka di masa lalu. Mereka mengira sebagai leluhur kuno. Bangsawan muda, jarang sekali saya tertarik oleh kehadiran Anda. Silakan kunjungi klan kami sehingga saya dapat memiliki kesempatan untuk mengajak Anda berkeliling. Jianming membungkuk dan berkata sambil tersenyum. Hal ini membuat kesal para anggota Wu karena dia mencoba mencuri leluhur mereka. Oleh karena itu, leluhur bijak menamparkan bagian belakang kepalanya dan berkata, Jianming, dari mana kau mendapatkan keberanian untuk mencuri leluhur kami? Mengapa kita tidak memindahkan kuil leluhur kita ke klanmu juga? Hehe, leluhur, bukan itu yang kumaksud. Bagaimanapun, kau tahu bahwa keempat klan kita adalah satu dan sama. Leluhurmu adalah leluhurku, aku hanya ingin melakukan apapun yang aku bisa agar leluhur itu bisa bersenang-senang. Lagi pula, tidakkah kamu ingat betapa baiknya aku melayanimu saat kamu mengunjungi klan kita? Dia berbicara dengan tulus, membuatnya sulit untuk membalas. Bocah, kau dan lidahmu yang manis. Leluhur bijak tidak menjawab karena bocah itu benar. Keempat klan selalu bersatu erat dan saling mendukung. Oleh karena itu, jika Li Qiye adalah leluhur kuno Wu, Jian juga dapat memperlakukannya sebagai leluhur mereka. Bangsawan muda, silakan kembali ke Wu. Leluhur bijak bersujud dan bertanya. Bangsawan muda, silakan kembali ke Wu. Yang lain meninggikan suara mereka. Aku juga memintamu untuk kembali ke Wu, lalu datang ke klan kami nanti. Jianming muncul asal-asalan tetapi nadanya tetap serius. Dia tidak bisa langsung meminta Li Qiye untuk datang ke Jian terlebih dahulu. Namun, datang ke Wu terlebih dahulu baru kemudian klannya tampaknya sangat tepat. Tentu saja, Wu juga tidak keberatan dengan permintaan ini karena hubungan mereka yang dekat. Aku harus pergi ke setiap klan dan mengantar mereka juga. Li Qiye mendengus. Kelompok itu merasakan wajah mereka semakin panas.
Leluhur bijak adalah orang yang menjawab, kami tidak memiliki harapan untuk menghidupkan kembali klan dan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam persatuan primordial. Kami akan menghancurkan gengsi klan kami, jadi itulah alasan kami menyingkirkan rasa malu kami dan mengundang Anda untuk berpartisipasi, bangsawan muda. Persatuan. Jian Ming ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Dia akhirnya menyimpulkan, partisipasi bangsawan muda akan sempurna. Dia tahu lebih banyak tetapi tidak bisa mengungkapkan rinciannya kepada mereka saat ini. Li Qiye tersenyum dan berkata, baiklah, aku punya waktu, jadi aku akan ikut dengan kalian, keturunan yang tidak berbakti. Ingat, kalian bukanlah keturunanku yang tidak berbakti. Kelompok itu menjadi gembira meskipun mendapat kritik yang bersifat jenaka. Terima kasih, bangsawan muda. Mereka bersujud lagi dengan gembira. Terima kasih, bangsawan muda. Jian Ming juga senang. Meskipun Li Qiye belum setuju untuk mengunjungi Jian, ini tetap merupakan perkembangan yang hebat bagi keempat klan dan anggotanya. Ayo pergi. Li Qiye berdiri dan kelompok itu dengan hormat memberi jalan untuknya. Perjalanan mereka kembali ke Wu pun dimulai. Tentu saja, pemuda dari Jian juga ikut serta. Dia jauh lebih pintar daripada teman-temannya, berbicara dengan cara yang menyenangkan dan menyenangkan. Wu dibangun di Inner Ruins dan tepat di sebelah Desolate Wild, bukan bagian dari wilayah lain. Meskipun ada banyak sekte di sini, perang jarang terjadi. Alasannya bisa karena perjanjian lama atau karena ketakutan karena keberadaan garis keturunan kuno. Karena perdamaian, kemakmuran tidak dapat dihindari. 3 sekte lainnya juga terletak di sebelah Wu. Mereka memilih daerah yang makmur dan membangun klan mereka bersama-sama. Solidaritas mereka telah bertahan dalam waktu ujian sejauh ini. Mereka ada di sekitar era imemorial dan memilih tinggal di reruntuhan dalam pada awal era Chaotic. Ini adalah tahun-tahun ketika banyak sekte telah hancur menjadi abu. Tanah ini menjadi tersedia untuk 4 klan besar. Mereka makmur dan menjadi terkenal, bahkan telah menghasilkan master-master papan atas, beberapa di antaranya setara dengan Dao Lord. Sayangnya, zaman keemasan ini tidak berlangsung selamanya. Meskipun demikian, mereka beruntung dapat bertahan hingga saat ini meskipun mengalami kemunduran secara bertahap. Pada titik ini, mereka tidak lagi terkenal, karena sejarah mereka yang termasyhur. Batas-batas keempat klan tidak ditetapkan dengan jelas karena hal ini tidak diperlukan. Anggota mereka juga akur. Di tengahnya terdapat puncak yang menjulang tinggi yang dianggap milik keempat klan. Yang terpenting, dulunya ada pohon besar di sini. Pohon itu menjadi saksi kebangkitan dan kehancuran mereka. Sayangnya, pohon itu telah layu seiring berjalannya waktu. Saat ini, pohon itu hanya berfungsi sebagai totem spiritual bagi klan, simbol persatuan mereka, dan tanda keberhasilan mereka di masa lalu. Secara keseluruhan, pohon yang layu itu memiliki makna simbolis bagi mereka. Kelompok Li Qiye akhirnya kembali ke wilayah Wu. Dilihat dari arsitekturnya yang megah, orang dapat dengan mudah membayangkan kejayaannya di masa lalu. Bangunan-bangunan tersebut memiliki dampak perubahan, jelas telah ada selama bertahun-tahun. Bangunan-bangunan tersebut dibangun dengan detail dan kemegahan yang sangat indah, sebagai bukti prestise Wu. Jika seseorang harus menemukan perbedaan antara Wu dan klan lain, itu pasti aspek yang spesifik. Ada banyak lokasi dengan kebun pembusukan, tungku, dan bahan yang berlimpah. Wu memang dulunya adalah klan yang ditentukan. Tepat setelah keberhasilan alchemy Sein, kekuatan besar lainnya datang untuk meminta bantuan para alkemis Wu dalam pembuatan pil. Berikutnya adalah periode yang didominasi oleh ahli pedang. Klan menampilkan meninggalkan pil dan beralih ke pedang, meraih kesuksesan dan pengakuan di bidang ini juga. Tentu saja, ilmu membuktikan mereka masih lebih unggul dari rekan-rekan mereka, hanya saja tidak lagi menjadi yang terbaik. Pada masa kini, mereka masih memiliki fokus relatif pada konservasi. Di sisi lain, atmosfer kedua, yang berani dan kuat, dapat dirasakan di sini. Ini adalah kehadiran energi pedang. Pedang Dao telah menembus setiap jengkal tanah dan mewujud menjadi kehadiran yang samar. Apakah kamu merasakan energi pedang di sini, bangsawan muda? Sesuatu yang serupa juga ada di Tai dalam bentuk energi tombak. Orang bisa langsung mendengar bunyi denting tombak saat masuk. Jian Ming mirip dengan Li Qiye. Tai adalah salah satu dari 4 klan yang fokus pada seni tombak.
Nenek moyang mereka juga mengikuti jejak pembeli telur bebek dan dikenal sebagai Spear leluhur. Li Qiye tersenyum setelah mendengar ini dan menatap ke puncak, mari kita lihat ke sana. Tentu saja, leluhur bijak segera memimpin jalan karena dia bangga dengan puncak keilahian mereka. Sebenarnya, semua orang dalam kelompok itu ingin Li Qiye melihat monumen ini. Ini adalah simbol dari 4 klan kita. Jian Ming tersenyum dan berkata, ada desas-desus bahwa itu mungkin sumber kita, wadah keajaiban kita. Dulu keajaiban itu terjadi di sini, tapi sekarang tidak lagi. Mungkin kamu akan dapat melihatnya. Keajaiban. Li Qiye tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Sejak dahulu kala, para anggota keempat klan mendaki puncak untuk menatap tanah air tercinta mereka dan mengenang leluhur mereka. Kenyataannya, puncak ini hanyalah puncak biasa tanpa keajaiban yang bisa dibicarakan. Mungkin saja di masa lalu kondisinya berbeda. Klan-klan biasa disebut sebagai puncak dewa karena dulunya mengandung kekuatan primordial dalam bentuk keajaiban. Ini membantu mereka bertahan hidup di era Chaotic. Seiring dengan penampilan mereka, keajaiban-keajaiban itu pun menghilang. Hal ini disebabkan oleh penyebaran kekuatan zaman dahulu. Meskipun puncak itu tidak lagi istimewa, puncak itu tetap dipandang sebagai simbol kebanggaan bagi keempat klan. Li Qiye perlahan-lahan mendaki puncak, seolah mengukurnya dengan setiap langkah. Pemandangannya hijau nan indah. Tempat itu penuh dengan kehidupan dan memberikan perasaan segar. Dari pangkalan ke atas, melalui jalan yang berkelok-kelok, terdapat banyak situs bersejarah peninggalan keempat marga. Setelah mencapai puncak, orang bisa melihat ke bawah dan melihat semua wilayah mereka, ladang pertanian yang subur, bangunan, dan aspek-aspek menakjubkan lainnya. Meski mengalami kemunduran, mereka masih memiliki sumber daya yang melimpah. Klan yang lebih kecil tidak dapat bersaing dalam hal ini. Puncaknya tidak banyak yang bisa dilihat, kecuali beberapa cabang kering dan rumput liar. Terlihat jelas bahwa pepohonan hijau sangat sedikit dibandingkan dengan jalan setapak yang semakin menyempit. Pandangan Li Qiye terletak di sebuah altar di tengah, yang sepertinya terbuat dari tumpukan batu kuno. Batu-batu itu ditempatkan dengan rapi dan hati-hati. Masing-masing berisi dao yang cocok untuk tempat itu. Pohon itu hanya seukuran meja atau semacamnya, yang mengelilingi sebuah pohon kecil di tengahnya. Pohonnya setinggi orang dewasa tetapi batangnya seukuran baskom. Jadi, pohon itu tampak agak pendek dan bundar. Meskipun demikian, pohon itu memancarkan perasaan yang kuat. Setiap kulitnya menyerupai sisik naga asli, tampak sekuat mungkin. Hal ini, pada gilirannya, membuat pohon itu tampak seperti seekor naga yang telah ada di sini selama berabad-abad. Sayangnya, pohon itu telah layu sejak lama, hanya menyisakan satu napas terakhir. Daun-daun yang layu itu berwarna kuning tanpa tanda-tanda kehidupan. Di dekat akarnya terdapat 4 lubang yang tertanam. Dulunya ada sesuatu di sana, tapi sudah diambil. Li Qiye menatap pohon yang layu itu seolah-olah itu adalah harta yang tak bernilai, tanpa mengalihkan pandangan. Kelompok itu dengan sabar berdiri di belakang. Setelah beberapa saat, dia menatap mereka dan berkata, jadi, kamu mengundangku kembali ke sini untuk menghidupkan kembali pohon ini. Leluhur bijak tersenyum canggung lalu mengatakan yang sebenarnya, bangsawan muda, kau benar sekali. Keempat klan kita sudah lama tidak memiliki leluhur yang agung sehingga pohon itu tergeletak. Kita telah mencoba segala cara untuk memanggil kembali keajaiban itu. Sayangnya, semuanya sia-sia. Bangsawan muda, kami menyebutnya pohon kontribusi. Jian Ming berkata, dulu pohon itu dikelilingi oleh energi primordial, seolah-olah itu adalah sumber dao. Pohon kontribusi tetap berdiri tegak meskipun kondisinya sudah layu. Li Qiye meliriknya dan berkata, itu bukan karena leluhur tertinggi. Kemerosotannya disebabkan oleh klanmu sendiri. Baiklah, kelompok itu tidak memberikan jawaban. Saya pikir itu tercatat dalam buku sejarah kita. Leluhur bijak akhirnya berkata, para leluhur mengambil batu-batu dao. Apakah itu yang kau maksud, bangsawan muda? Jian Ming berkata, catatannya kurang lengkap. Hanya disebutkan bahwa setelah musyawarah keseluruhan dari keempat klan, kami memutuskan untuk mengambil batu dao demi keturunan. Itulah yang dikatakan dengan baik. Li Qiye terkekeh dan berkata, mereka khawatir keturunan mereka tidak akan berguna dan tidak mampu melindunginya. Untuk menghindari keserakahan dan kehancuran klan, mereka mengambil batu-batu dao. Dengan hilangnya batu-batu itu, pohon itu langsung layu.
Meskipun demikian, pohon itu masih bertahan. Jadi memperingati jika kita mengembalikan batu dao itu, pohon itu akan baik-baik saja lagi. Leluhur bijak menjadi bersemangat. Nenek-nenek moyang Anda saat ini mungkin tidak bodoh dan pernah mencoba ini sebelumnya, komentar Li Qiye. Jianming lebih memahami hal ini dan berkata, memang benar demikian. Batu dao saja tidak dapat menghidupkan kembali pohon. Para leluhur memperdebatkan hal ini dan percaya bahwa seseorang harus memasuki sumber dao dan menciptakan kembali dao agung menggunakan energi primordial. Itulah alasan kami mencari seseorang sepertimu, bangsawan muda. Leluhur bijak tersenyum kecut. Benar, kau beruntung seperti kucing buta yang menemukan tikus mati. Jika teringat itu, nenek moyangmu pasti sudah melakukannya sejak lama. Kata Li Qiye, alasan menghidupkan kembali pohon tersebut adalah karena sifatnya sebagai sumber dao. Keberadaannya memungkinkan anggota klan untuk menjaga keamanannya jauh lebih cepat. Meskipun demikian, para leluhur mereka yang lebih tua percaya bahwa pohon layu diperlukan untuk kelangsungan hidup. Pohon suci seperti itu sangat didambakan. Selama generasi yang makmur, terlalu banyak pembudidaya yang kuat muncul sehingga risikonya tinggi. Baru-baru ini, para leluhur saat ini merasa hal ini tidak dapat diterima dan ingin menghidupkan kembali pohon tersebut. Sayangnya, menambahkan batu dao lagi tidak berhasil. Mereka terus meneliti masalah ini dan percaya bahwa seseorang harus langsung menuju sumber dao dan merangsangnya sekali lagi. Mereka telah mencoba berkali-kali tetapi tidak berhasil, karena itu perlu menemukan leluhur kuno. Kita terlalu lemah, jadi mencoba persatuan primordial tidak ada artinya. Saya yakin kamu, di sisi lain, akan dapat melacak kembali ke sumbernya. Leluhur bijak melanjutkan, sekalipun saya tertarik untuk berpartisipasi dalam serikat ini, tidak ada maksud tanpa 4 batu dao. Ucap Li Qiye sambil membuka lubang keempat yang hilang. Setiap klan punya satu, dan aku juga punya satu dari Wu. Leluhur bijaksana menarik nafas dalam-dalam dan mengungkapkannya. Kebetulan, aku punya yang dari Jian. Jianming mencari-cari di tasnya sebentar dan mengeluarkan sebuah batu dao. Ini dia, bangsawan muda. Ini batu daonya. Dia memegang batu bercahaya itu dengan kedua tangannya. Batu itu berwarna biru seperti langit, tampak seperti sepotong batu giok. Di dalam warna birunya terdapat banyak rune dao berbentuk awan. Mereka berkumpul dan menyebar, sebuah proses yang dapat mengkonversi napas dunia. Kau menyimpan batu ini. Leluhur bijaksana merasa heran. Meskipun batu dao tidak memiliki efek apapun, klan keempat tahu betapa pentingnya batu-batu itu dan menjaganya agar tetap aman. Siapa yang mengira Jian akan membiarkan seorang pemuda menyimpannya? Itu menunjukkan seberapa besar kepercayaan leluhur Jian kepadanya. Ini sungguh mengejutkan. Saya pikir para leluhur mulai pikun karena usia tua, itu sebabnya mereka memberikannya kepada saya. Jianming bercanda. Leluhur bijaksana tidak membuang waktu dan mengeluarkan batu dao milik klan mereka. Dia menyerahkannya kepada Li Qiye dengan kedua tangannya dan berkata, bangsawan muda, ini batu Wu. Batu itu berbeda dengan batu Jian. Batu itu transparan dengan api rahasia di dalamnya. Tali apinya menyerupai api yang membakar langit. Benda itu tampak panas tetapi agak dingin saat disentuh. Kami akan mengumpulkan keempat batu itu untukmu, bangsawan muda. Leluhur bijak berkata dengan percaya diri. Aku yakin kau akan bisa mendapatkan ikatan itu, bangsawan muda. Lagi pula, tidak ada orang lain yang bisa menandingimu. Jianming juga merasa gembira. Jangan terlalu terang-terangan menyanjung. Li Qiye terkekeh, jika keempat klanmu ingin menghidupkan kembali pohon ini, kumpulkan 2 batu lainnya. Dia berhenti sejenak sebelum menyimpulkan, takdir telah membawaku ke sini hari ini, jadi aku akan melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Terima kasih, bangsawan muda. Keduanya bersujud. Kita akan mengambil batu lainnya sekarang. Leluhur bijaksana tidak membuang-buang waktu dan membicarakan hal ini dengan Jianming. Dasi itu seharusnya mudah. Pemuda itu berkata, tapi aku tidak tahu apakah lu masih memilikinya. Dia menjadi khawatir setelah memikirkan masalah potensial ini. Lu, leluhur bijak juga ragu-ragu. Kemunduran lu lebih cepat dari yang lain dan akhir-akhir ini agak jauh. Mulailah dengan dasi terlebih dahulu, baru pikirkan nanti. Ucap Jianming tegas. Aku akan mengunjungi kakek tua itu, kita berteman jadi seharusnya mudah untuk mendapatkan batu dao mereka. Leluhur bijak mengangguk setuju.
Bicara soal iblis, sebuah suara tua menyela mereka, Pak Tua bijak, ku dengar kau berhasil menemukan leluhur kuno. Kenapa kau tidak memberi tahuku lebih dulu? Kelompok orang yang mengenakan jubah hitam ketat muncul. Mereka berdiri gagah dengan punggung tegak, tampak seperti lembing. Mereka sudah tua namun masih memiliki vitalitas dan semangat yang besar. Tai datang tepat waktu. Jian Ming menyapa mereka, hehe, leluhur tujuan, saya khawatir tentang bagaimana cara mengundang semua orang ke sini. Dia terus melanjutkan, bocah nakal, kau pasti punya niat jahat sampai mengoceh seperti ini. Tujuan leluhur berasal dari Tai, berada di generasi yang sama dengan leluhur bijaksana. Tentu saja tidak, leluhur bijak juga ada di sini. Apakah Anda di sini untuk menyapa leluhur kuno? Waktu yang tepat sekali, kata Jian Ming dengan nada tulus. Bersambung.